kata kunci di kata terakhir, kalimat terakhir ayat 20. Apa yang terjadi kalau itu terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan orang luar? Baca kan? Ayo kita baca bareng-bareng aja. Kalimat terakhir ayat 20. 1 setelah koma tadi ya. 1, 2, 3. Sehingga kamu menjadi heran. Kapan dunia akan merasa heran dengan apa yang kita buat sebagai gereja? Kenapa sampai hari ini gereja nggak pernah merasa heran? Ayo jawabannya apa? Cuma ada satu. Kalau kita, apa yang kita kerjakan orang nggak merasa heran. Cuma ada satu. Nah, rutin, kebiasaan, orang sudah tahu. Saudara bisa bayangkan, kalau perusahaan handphone nggak pernah berubah, Nokia tetap produksi 3315 terus sampai sekarang. Itu aja digaji dengan ganjal pintu aja nggak ada yang mau sudah. Betul nggak? Kenapa komputer berkembang terus, teknologi luar biasa? Orang heran. Mengapa dunia nggak pernah heran melihat gereja Tuhan? Karena nggak ada yang baru. Betul? Setan makin kurang ajar. Ayo saudara kita buat mulai hari ini. Jadi ingat, 2 ayat kita sudah baca. Roma 16 ayat 20, Efesus 1 ayat yang ke-22. Bahwa setan kalah di telapak kaki kita. Jangan lupakan hal itu. Maka itu kalau sampai kita santai terus, setan kurang ajar. Saya akan lagi dengan kalimat ini. Kenapa sekarang ini kita sebagai gereja jangan lagi nginjak setan? Nginjak kacau aja nggak mati. Istilahnya coba mikir baik-baik. Loh, perasaan nggak? Nginjak kacau aja nggak mati. Jawabannya karena tubuh Yesus masih terpecah belah. Coba bayangkan kalau saya cuma lihat ada betis jalan segede apa betis itu, nggak ada pahanya, nggak ada badannya. Loh, betul nggak? Nginjak kacau aja nggak mati. Karena tubuhnya nggak lengkap. Maka itu sejak saya ngerti firman ini, saudara, saya nggak mau ikut lagi doa-doa itu. Percuma. Karena bangsa ini nggak akan berubah hanya karena berdoa. Bertindak kita ini. Bertindak. Oh, saya lupa. Saya akan akhiri betul-betul terakhir ini. Matius 4 ayat 2 dan 3. Saya pernah saksi ini di antara saudara berapa waktu yang lalu. Matius 4 ayat 2 dan 3. Saudara, itu saya dapat ini Maret tahun 98. Ingat Maret 98. Waktu Roh Kudus menyuruh saya baca itu, saya bantah, Papa, saya sudah hafal kalau Matius 4 itu kan penjumpaan Tuhan Yesus. Dia paksa saya nggak mau. Saya tuh dengan Papa saya terbuka. Nah, karena dia tahu saya ngotot nggak mau, dia sebutkan gini aja, Daniel. Kamu baca kalimat terakhir ayat 3 dan kalimat kedua, kalimat pertama ayat yang keempat. Wah, begitu lewat spesifikasinya saya baca. Kalimat ketiga, kalimat terakhir ayat 3 bunyi apa? Matius 4 ayat 3 ayat 2 berarti ayat 2, saya salah. Ayat 2, coba baca ayat 2. Nah, betul itu. Dan laparlah Yesus. Itu kalimat terakhir ayat 2, saya salah ayat 2. Terus ayat 3 kalimat pertama bunyi apa? Datanglah. Nah, saudara, saya nggak ngerti sampai bulan Mei tanggal 13 98 setelah kerusuhan hari kedua. Ada apa itu? Ternyata kalau Yesus yang lapar, setan datang menggoda. Apalagi kalau kita yang lapar, setannya lebih banyak yang datang. Ya betul nggak? Itu artinya. Jadi di mana ada orang lapar, di situ ada setan, saudara. Ngeri nggak ini? Dan itulah kerusuhan 98. Kalau saudara masih ingat, saya lihat itu kan Medina Bilik. Waktu penjaraan itu ada ibu bisa angkat spring bed. Itu kekuatan dari mana? Kalau bukan setan memberi kekuatan. Betul enggak? Teralis besi dibuka pakai tangan saja itu ngeri sekali. Di mana ada orang lapar, ada setan berkerumun di situ, saudara. Ayo gereja kita bangkit. Puji Tuhan yang kelima tadi berkata beri makan. Ingat, kalau kita nggak memberi makan orang, kita pasti makan orang. Jangan lupa.